pembinaan di usia muda ini sangat penting karena itu akan melatih mental mereka dalam pertandingan, melatih skill mereka karena ini pertandingan yang serius gitu ya, pertandingan resmi. Nah, kejuaraan kelompok umur gitu ya, bikin event kayak gitu jadinya nggak maksimal, penyelenggaranya pun seadanya gitu, nggak dibuat yang benar-benar profesional karena ya itu sponsornya nggak ada. Akhirnya seperti tadi, yang berkorban tuh sebetulnya hanya tanda kutip beberapa orang gila olahraga tersebut aja gitu. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Yesus, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini saya bersama-sama dengan Pak Aldo Menayang. Salam Pak Aldo. Shalom Pak Andi. Apa kabar nih Pak Aldo? Puji Tuhan, baik. Apa kabar Pak Puji Andi? Tuhan. Ya, ini Pak Aldo nih sahabat saya yang lama dan kita sering bincang-bincang, termasuk Pak Aldo ini tokoh yang memperhatikan olahraga. Lalu kita ingin bahas ini dengan tema bangsa yang maju itu karena ditunjang oleh olahraga yang maju juga. Ya. Jadi kalau Indonesia maju, olahraganya juga ikut harus maju. Ya. Apalagi kita menjelang memperingati Hari Olahraga Nasional ini yang jatuh pada tanggal 9 September. Dan karena olahraga itu ada keunikan tersendiri ya olahraga ya. Bangsa yang lagi chaos, bangsa yang lagi kacau, tapi pada saat lagi ada olahraga besar yang event-event olahraga itu langsung perselisihan, pertikaian itu dilupakan gitulah. Iya, betul. Mungkin ada kelompok-kelompok yang di negara lain lagi berperang, tapi pada saat lagi ada event olahraga, gencatan senjata dulu menonton olahraga. Iya, betul. Jadi ini olahraga sebenarnya kan bahasa universal ya, bahasa perdamaian yang universal yang bisa memperdamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Dan ini memang olahraga ini unik sekali Pak Aldo ya. Iya. Nah, mungkin Pak Aldo boleh perkenalkan dulu pengalaman Pak Aldo di bidang olahraga nih Pak. Mungkin bukan sebagai atlet, tapi sebagai pemerhati olahraga ini. Iya. Background saya nggak pernah sebagai atlet Pak, tidak pernah sama sekali, ya, nggak kesampaian, mungkin skillnya kurang tuh untuk menjadi atlet ya, tapi selalu terlibat di olahraga, itu apalagi tahun 95 ya, itu saya terlibat di ada salah satu cabang olahraga, karena saya waktu itu bekerja di sebuah stasiun televisi. Kemudian saya terlibat di Kobatama pada waktu itu, yang sekarang cikal bakalnya sudah menjadi IBL di bola basket ya. dulu masih Kobatama, sekarang Kobatama masih ada tapi bukan profesionalnya. Jadi waktu itu Kobatama dibuat ada divisi profesionalnya gitu ya, karena kan kompetisi bola basket utama. Nah, pada waktu itu Kobatama hanya ditayangkan finalnya di TVRI, hanya di TVRI aja. Jadi tidak ada untuk pertandingan-pertandingan yang lainnya, babak putaran-putaran sebelumnya, sebelum final itu hanya off air-nya aja. Jadi tidak ada tayangan televisinya. Nah, kemudian kami satu tim ya, ada terdiri dari 5 orang pada waktu itu, ditugaskan oleh direksi, perintah dari shareholders, pada waktu itu adalah untuk gimana caranya mengangkat Kobatama tersebut, pertandingan ini. Nah, kemudian kita berdiskusi dan kita bilang oke, kita tayangkan di stasiun televisi yang tempat saya kerja, saya sebut aja ya di SCTV pada waktu itu, kita tayangkan. Setiap putaran yang diadakan, jadi ada 5-6 putaran setiap bulan, ada satu gitu ya, jadi 5-6 bulan kita tayangkan. Putarannya pun itu semua pertandingan di setiap putaran itu kita tayangkan. Jadi kita pilih game yang terbaik gitu ya. Semua pertandingan kita rekam,
kemudian kita pilih talent-talent dan kita tayangkan di televisi, di SCTV. Tayangannya mesti waktu itu agak malam ya, jam 9, jam 8, jam 9, jadi jam 9 kita mulai tayangkan. Tetapi untuk masuk di putaran waktu masuk di putaran semifinal dan finalnya, itu kita tayangkan live. Dan itu memakan waktunya di prime time. Bayangkan. Jadi ditayangkan di free terrestrial televisi yang cakupannya bisa sampai di seluruh Indonesia dan prime time. Tidak hanya di finalnya saja. Begitu masuk putaran semifinal dan final. Jadi udah 4 besar gitu biasanya. Tayangkan final. Nah itu sangat mengangkat sekali popularitas dari olahraga tersebut. Ya. Pemain-pemainnya juga jadi dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya pencinta basket pada waktu itu. Jadi mengenal ini, jadi kalau disebut salah satu pemain, saya ingat ya, yang bisa pada waktu itu ada Victor Roring, ada Romy Chandra, gitu ya, dan ada Ali Budimansyah, gitu. Banyak lagi yang lain-lain yang terkenal pemain lokalnya. Tapi salah satu yang kita lakukan juga untuk mengangkat standar kualitas daripada pertandingan tersebut adalah kita membawa pemain asing. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa negara yang mencetak pemain-pemain basket terbaik saat ini itu adalah masih di Amerika Serikat. Ya. Pada waktu itu pun di tahun 95 kita membawa pemain asingnya dari Amerika Serikat. Nah, tujuannya itu adalah supaya standar game, standar kualitas pertandingan bola basketnya meningkat dengan adanya para pemain asing tersebut. Supaya para pemain-pemain kita, pemain nasional kita, pemain lokal kita itu terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain asing yang mempunyai skill yang bagus, yang baik. Supaya kita bisa mencuri ilmunya, pemain kita bisa mencuri ilmunya, dan terbiasa. Jadi kalau kita berhadapan sama pemain asing tuh sudah biasa, bahkan dengan level yang di atasnya. Akhirnya terangkat, dan memang kita bisa lihat berhasil, program tersebut berhasil. Nah, jadi background-nya pada waktu itu di situ ya. Kemudian selama saya berkarir di SCTV itu, saya tidak pernah lepas dari olahraga sampai saya resign, kemudian kembali lagi di 2013 ditugaskan oleh shareholders untuk menghandle Persebaya Surabaya pada waktu itu, sepak bola gitu ya. Jadi background-nya kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti dari olahraga itu bisa diangkat melalui perusahaan swasta, Pak ya? Iya, tentunya bisa. Tapi ya, yang lebih penting adalah campur tangan dari pemerintah, tentunya. Karena olahraga ini tidak murah, ya. Maksudnya dalam arti kalau mau mengembangkan olahraga itu membutuhkan biaya, dan biaya itu tidak murah, biaya itu cukup besar. Mesti membangun sarana, prasarana, ya, infrastrukturnya itu mesti dibangun. Misalnya aja lapangan bola, kan mesti ada lahan. Yeah. Ya. Nah, di Jakarta ini kita tahu gedungnya udah banyak, lahan-lahan sudah semakin di tengah kota untuk dibangun lapangan sepak bola kan semakin sedikit, semakin kecil. Nah itu yang kalau swasta yang mesti beli lapangan bola atau bikin lapangan basket di tengah kota, wah, perhitungan bisnisnya tidak akan masuk, kan begitu. Hanya akan betul. hanya harus mencari dalam tanda kutip orang gila olahraga tersebut yang mau mengorbankan dananya, dan ada banyak kita lihat. Salah satunya yang jadi menteri saat ini kan, Menteri BUMN itu kan benar telah spend uang dana begitu besar untuk membantu olahraga kita, gitu ya. Nah ini harusnya ya tadi pemerintah yang membantu membangun infrastrukturnya, karena untuk sarana dan prasarana ini tidak murah. Nanti swasta tentunya akan bisa membantu, misalnya untuk membuat klub-klub SSB, misalnya sepak bola atau klub-klub basket, gitu ya. Kemudian menyelenggarakan pertandingan-pertandingan untuk usia dini, ya, untuk kelompok umur, untuk amatir, itu swasta bisa membantu, atau dalam bentuk
sponsorship juga ya, swasta yang akan membantu. Tapi ya itu peran pemerintah sangat sangat besar untuk memajukan olahraga ini. Dulu ada istilah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat gitu ya. Zaman dulu. Ya, dulu ada istilah itu tahun 90-an itu. Iya, iya. Tapi jangan kemudian diplesetkan, jangan sampai memasyarakatkan sepak bola dan menyepak bolakan masyarakat. Nah, itu nggak benar tuh. Jangan dihilangkan bolanya, Pak ya. Menyepak masyarakat gitu ya. Gitu ya. Ya. Nah, tapi kenapa olahraga di Indonesia ini belum terlalu maju? Taruhlah kayak misalnya sepak bola ini, Pak. Memang setelah ditangani STY ini cukup maju lah, cukup diperhitungkan sepak bola gini, Pak. Tapi tetap masih dalam, kalau kita lihat itu AFF lah, yang kita taruh lah untuk ASEAN gini lah, Asia Tenggara ini. Ini sepak bola Indonesia masih masuk dalam pot 3 ini. Kalah dengan Vietnam sama Thailand pot 1. Iya. Ya. Jadi kalau kita bertanding pasti kompetisi pasti kita selalu di bawahnya Thailand atau Vietnam. Bahkan sama Malaysia aja kita kalah gitu lah potnya dalam undiannya. Apa yang menyebabkan belum terlalu maju ininya? Ataukah karena ekosistemnya atau karena belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah? Kalau menurut Pak Aldo sendiri. Seperti tadi ya, yang sempat disinggung di sebelumnya adalah partisipasi pemerintah akan sangat besar dalam hal ini. Kemudian kalau ada banyak unsur sebetulnya yang dibutuhkan untuk memajukan olahraga. Tadi Pak Andi sudah mention untuk kita lihat aja di SEA Games saja gitu ya. Di SEA Games kita keteteran gitu ya. Iya. Yang biasanya dulunya kita tuh mungkin sampai tahun 97 kali ya, kita tuh selalu juara 1, juara 2 SEA Games ya. Kemudian tiba-tiba semenjak habis 99 habis reformasi gitu, ya mungkin dananya juga jadi sedikit ya, karena habis ada kesulitan dana ya. Pada waktu itu negara juga langsung jatuh tuh kan, kita nomor 5, nomor 7 itu di SEA Games saja tuh bisa begitu, yang sebenarnya kita mendominasi SEA Games itu. Kita selalu juara 1, paling cuma sekali juara 2 aja. Itu di Thailand kalau nggak salah kita juara 2, sisanya juara 1 kita. Nah itu salah satunya ya. Kemudian yang terdampak tadi dari karena sarana dan prasarana, kemudian pembinaannya jadi terdampak. Pembinaan di usia muda, jadi di kelompok umur ini jadi terdampak. Kalau di usia muda yang ada sekarang, kalau kita kelola dengan baik, ya, dengan kerjasama antara pemerintah dengan swasta tadi ya. Sebagai contoh ya, di negara lain kita lihat di Thailand, di Malaysia, ya, itu pertandingan resmi itu sangat banyak yang bisa diikuti untuk pembinaan oleh usia muda atau kelompok umur. Itu sangat besar sekali. Seorang yang berusia 14, 15 di masa remaja di kelompok umur yang sampai usia 18 itu, yang saya ambil contoh di basket ya, misalnya ya. Itu pemain itu mengalami atau melakukan paling tidak 50 sampai 60 pertandingan resmi per tahunnya. Dalam arti gini. Ya, dalam arti satu turnamen itu kan kalau di Indonesia mungkin bisa bermain 5, 6, 7 kali. Ya, kalau dia sampai final mungkin 7 kali ya dalam satu turnamen gitu ya. Berarti kalau mau mencapai 50 sampai 60 pertandingan resmi, ya paling tidak harus ada dia mengikuti 10 turnamen. 10 turnamen resmi, ya kan? Nah, ini sangat penting. Turnamen-turnamen ini diikuti oleh
pembinaan di usia muda ini sangat penting karena itu akan melatih mental mereka dalam pertandingan, melatih skill mereka, karena ini pertandingan yang serius gitu ya, pertandingan resmi. Nah, bagaimana kalau di usia muda atau pembinaannya ini tidak terlalu diperhatikan dengan minimnya pertandingan, ya, maka hasilnya pada waktu masuk ke profesional ya akan terbatas skillnya, ya kan, tidak akan maksimal itu waktu dia masuk ke profesional. Karena apa? Karena dia tidak dibina dengan baik, kurang baik, sehingga waktu dia masuk ke profesional ya jadi sedikit. Sekarang kita lihat, memang sekarang lagi marak klub-klub basket profesional, ya, lagi tiba-tiba banyak gitu ya para artis masuk, ada siapa tuh, Rans Entertainment tuh ya, Raffi Ahmad, kemudian ada Baim Wong, ada yang lain-lain yang siapa itu, Martin Gading ya juga masuk di basket dan sepak bola. Tapi kita lihat juga yang saya tahu dan saya dengar dan saya tahu, pemain basketnya kekurangan profesionalnya. Akhirnya yang apa, dalam istilah udah tua-tua nih main basket, turun lagi main. Oh gitu. Ya, turun mana yang sudah masuk waktu itu sudah retire gitu ya, udah mulai habis ya. Karena kenapa sih bisa gitu? Karena yang di usia mudanya ini kekurangan profesional yang naik dari amatir atau dari usia muda untuk ke sana tuh kita kekurangan. Nah, itu kan menunjukkan pembinaannya yang kurang ya, sehingga klub profesional menganggap wah ini belum pantas naik sini. Nah, tadi yang saya bilang gimana, seperti tadi kan ya, bahwa kita membutuhkan dana yang besar untuk memajukan olahraga. Bagaimana kemudian nanti dampaknya ya, kalau sampai pembinaannya itu baik, kemudian mereka masuk ke profesional dengan maksimal, skill yang maksimal, semuanya sudah bagus. Ini tentunya akan mengangkat kualitas daripada pertandingan tersebut. Ya, karena pemain-pemain ini lebih skillful, jadi sangat bagus, sangat baik. Sehingga orang yang menonton, sehingga pertandingan tersebut akan menjadi lebih baik, lebih kompetitif pertandingannya ini. Kalau pertandingan lebih kompetitif, hasilnya pun akan terlihat. Misalnya nanti, ya sebagai tolak ukurnya bisa di SEA Games atau Asian Games gitu ya. Ini baru-baru ini kita menjuarai SEA Games basketnya gitu ya. Terus sepak bola AFF 16 juara ya kan, U16 itu kan bagus tuh, pemainan yang bagus yang menjadikan yang bagus. Nah, kalau sampai kita pertandingan semakin marak, semakin kompetitif, itu otomatis akan mengundang penonton yang lebih banyak. Ya, baik misalnya kalau apakah ditayangkan di free terrestrial TV atau ditayangkan sekarang kan udah banyak ditayangkan di YouTube, ya kan, di Facebook ya Pak. Itu akan mengundang penonton yang banyak karena olahraga tersebut akan menjadi populer, penonton akan menonton, secara otomatis pasti akan menarik sponsor. Nah, kalau sponsor sudah tertarik mensponsori event tersebut atau olahraga tersebut, dampaknya kan juga akan terjadi pada perbaikan ekonomi para atlet. Ya, kalau sponsornya banyak, maka atlet akan gajinya akan lebih besar. Ya, kalau remunerasi dari para pemain ini mendapatkan finansialnya itu semakin baik, akan menarik lagi ke bawahnya, ke para kelompok umur ini, orang-orang yang di daerah, dia akan lihat, oh, jadi kalau jadi atlet tuh bisa hidup dengan baik, bisa memiliki uang yang cukup, ya kan? Betul. Iya. Kalau enggak kan sayang gitu ya, kalau sampai ada pemain yang bagus, tetapi juga mau jadi apa kalau ya jadi cuma jadi atlet terus pendapatannya yang segitu, bagaimana bisa menghidupi keluarga, bisa begitu ya. Nah, itu yang sayang gitu. Akhirnya dia enggak, saya nggak mau nerusin atletnya, saya mau ke. Dan itu terjadi di olahraga karena dia merasa gitu, dia merasa akademisnya dia lebih bagus dan dia bisa bekerja selain jadi atlet dengan pendapatan yang lebih baik gitu. Ya, akhirnya karir atletnya ditinggalkan padahal seorang pemain yang bagus, baik itu pemain sepak bola maupun pemain basket atau cabur apapun gitu ya. Gitu, Pak. Nah, dari penjelasan Pak Aldo ini berarti pemerintah harus bisa deketin pihak swasta ya, untuk memperhatikan kesejahteraan
atlet ya. Dan Ya. swasta ini kalau saya lihat misalnya kayak bulu tangkis, ya perusahaan rokok Jarum lah. Walaupun kita nggak setuju dengan itunya ya Pak ya, tapi ya artinya Ya, pembinaannya kan ya. dibuat baik oleh PB Jarum ini Dari kan. Jarum, betul, betul. Dan mereka betul-betul dilatih dengan baik dari usia dini. Kalau basket, perusahaan apa yang terlibat aktif Pak di basket? Sekarang saya lihat peran pemerintah juga semakin besar ya, karena ada pengaruh dari salah satu menterinya kali itu Pak Erick Thohir kali ya, Menteri Oh BUMN kita ya, ya kan. Dia kan ya, dia kan suka dia, olahraga ya kan, dia ya, sangat mendukung olahraga gitu. Jadi kalau saya lihat ada BUMN kayaknya ditugaskan untuk mensupport olahraga kita. Kita bisa lihat di basket itu ada Bank Mandiri ya. ya, ya, ya. Kemudian Freeport tuh juga ngebantu di basket tuh sekarang tuh, dia bikin Ya, turnamen betul, betul. apa ya kan, Freeport ya, terus ada yang lain itu sudah sangat bagus sekali, maksudnya swasta yang membantu. Saya mundur sedikit nih ya, peninggalan salah satu peninggalan Orde Baru yang mungkin ada segi positifnya dulu ya, misalnya adalah zaman dulu tuh seorang konglomerat diwajibkan oleh pemerintah pada zaman itu untuk mendukung olahraga. Oh ya. Dalam tanda kutip, harus, kalau mau ini harus mendukung olahraga gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ya itu salah satunya tadi PB Jarum itu kan, dia diminta dukungannya untuk bulu tangkis. Nah, terbukti tuh, bulu tangkis sampai sekarang kita di dunia, wah masih bisa mendominasi lah, ya kan, masih Masih selalu ada nama lah. iya di Olimpiade tuh masih memberikan emas gitu ya, saya boleh 1, 2, 3 emas Ya, ada lah, penyumbang emas gitu ya dari cabang bulu tangkis ya. Itu kan itu salah satu yang dimana swasta ini, si PB Jarum yang memiliki dana yang begitu besar ya kan, yang bisa mencari pemain-pemain muda di seluruh Indonesia, dia cari ya kan, sampai ke Papua sampai gitu, dan dengan baik ya, dengan baik dan dapat ya. pendidikan juga dari sejak dini ya. Betul harus. Kemudian kalau basket dulu ada juga siapa Pak Henry pribadi yang ditugaskan dulu tuh sama Ya, Orde Baru untuk support gitu ya, basket. Jadi tiap bulan harus nyumbang gitu ya dari konglomerat ini. Kemudian ada juga kalau di golf misalnya, ada waktu siapa Pak Bob Hasan ya kan. oh, ya. Nah, itu pemain junior kita sama Pak Bob Hasan diperhatikan sekali, dikirim sampai ke luar negeri, diikuti pertandingan luar negeri, dan di level junior mereka bagus sekali gitu. Di pertandingan junior luar negeri itu menang-menang, juara-juara di golf gitu ya. Tapi terus ya kembali ada reformasi, dana ke negara lagi butuh dana ya, kembali tadi ya, akhirnya tidak ada pembinaan lagi ya, dipotong pasti ya budget, karena ada yang mungkin yang lebih penting daripada itu Ya. yang dipotong, sehingga ya udah jadi mundurnya jauh lagi, dan sekarang sedang dibangun lagi gitu. Kalau saya lihat ya, pemerintah sekarang sedang membangun lagi olahraga, perhatiannya cukup besar. Hanya saja kalau boleh saya ini sedikit, para sponsor dan dana yang ada ini akan lebih bagus kalau digelontorkan ke pembinaan dulu usia muda. Pembinaannya. Pembinaan usia muda, karena kalau dana-dana ini langsung masuk ke profesional, ya itu saya bisa tahu, kalau masuk ke profesional ini kan lebih besar, penontonnya lebih banyak ya, kayak tentunya kalau dibandingkan penonton di profesional dengan di usia dini atau kelompok umur amatir, ya tentu lebih banyak yang profesional. Nah, jadi ya dananya digelontorkan ke sana. Tetapi kalau saja dana-dana tersebut digelontorkan banyak di pembinaan usia muda di kelompok umur, maka dampaknya nanti mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, nah kita punya profesional, gamesnya itu, pertandingan itu akan jauh lebih kompetitif karena pemain-pemain itu jauh lebih skillful. Ya. Ya kan? Akan jauh lebih skillful. Betul. Jadi pembinaan usia-usia muda ini, usia-usia dini ini memang perlu dibina ya. Amat sangat. Jadi Ya.
jadi pihak swasta juga harus punya peranan di situ ya Pak ya, untuk Iya, iya, pembinaan. Nah, iya, kalau di sepak sponsor. bola ini nih Pak, yang kalau saya lihat itu baru satu kesebelasan yang sudah IPO ya Pak ya, Mhm. yang sudah pakai apa di bursa saham gitulah. Udah Dan IPO. Mhm. dan ini cukup bagus sepertinya. Mhm. Uh, Iya, Cuman ada catatan ini Pak, sponsorship nih Pak. iya. Yang saat ini lagi mulai naik ke permukaan itu soal yang maraton, Indonesia Marathon 2 bulan lalu. Juaranya Mhm. belum dapat uangnya dari panitia. Itu memalukan sekali sebenarnya. Ya, ya. Terus yang kedua itu Mhm. apa, Liga Indonesia yang Piala Indonesia yang sepak bola Mhm. itu nggak jadi tahun ini, Ya. hanya gara-gara nggak ada sponsor. Ya, ya, Ini dua kabar yang apa, yang menyedihkan gitu lah untuk ya. Indonesia gitu lah. Betul, betul. Seharusnya kan apa ya, baik pihak misalnya PSSI atau organisasi yang menaunginya itu ya memperhatikan lah ini dua hal ini yang memang perlu diperhatikan. Karena yang apa, yang maraton itu yang juara itu orang Australia, sampai dia meng-tweet, saya kok Mhm. belum dapat hadiahnya, dia belum cair ini. Dan ini Mhm. kayak apa ya, istilahnya mencoleng muka kita sebagai bangsa ini. Uh, Ya di mana ini masalahnya? Ya sponsor dan sponsorship ini memang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana sih baiknya ini untuk apa, kompetisi yang dibutuhkan oleh para atlet gitulah. Mhm. Mhm. Yang tadi Pak Aldo bilang tuh, memang kompetisi itu kan perlu diangkat Ya. supaya pemain kita tuh sudah terlatih. Dan saya Mhm. perhatikan kayak STY, pelatih nasional, kesebelasan nasional kita ini. Dia Mhm. memperhatikan yang usia dini juga. Karena dia juga angkat yang, kalau ada anak yang umur 16 itu atau 17 yang bagus, dia angkat itu, dia satukan dengan pemain nasional Mhm. yang lebih senior supaya dia punya terlatih. Ya. Bahkan dia juga bilang sama apa, kesebelasan yang ada di Indonesia ini, latihlah orang-orang Indonesia itu untuk jadi striker, karena Mhm. masih minim striker-striker di Indonesia ini. Mhm. Nah, menurut Pak Aldo Ya. bagaimana? Kalau yang tanggapan tadi mengenai yang juara maraton belum dapat hadiahnya, eh, itu ya kembali peran pemerintah ya yang harus, karena kan pemerintah sebagai regulatornya nih, ya kan, yang Ya, menyelenggarakan pihak swasta misalnya, tetapi kan perangkat olahraganya ini pemerintah yang menyiapkan, misalnya officialnya, ya kan. Eh, ya, jadi pemerintah yang sebagai regulator. Jadi kalau ada hal seperti ini, pemerintah harus cepat tanggap, harus dipanggil nih. Apalagi malu nih kalau sampai di tweet, karena beritanya itu internasional, ya kan. betul. Menangnya, juaranya, men-tweet tersebut mencoreng sekali gitu. Jadi nanti jadinya kalau bikin pertandingan olahraga serupa nggak mau datang, padahal kesalahannya kesalahan dari penyelenggaranya gitu. Kasihan penyelenggara lain, event organizer lain yang membuat misalnya membuat acara serupa, udah tercoreng, semua langsung bilangnya jangan pernah deh ikut pertandingan di Indonesia, nggak akan dapat hadiah walaupun menang gitu ya. Itu yang mencoreng. Jadi mesti tegas pemerintahnya ya, penyelenggaranya dipanggil, di blacklist misalnya ya, dicari tahu masalahnya apa gitu ya, apakah mungkin sponsornya yang belum ngasih hadiah, sponsornya yang belum bayar uang sponsorshipnya, sehingga penyelenggaranya nggak bisa membayar pemenangnya ya. Ini saya terus terang saya belum belum mendalami atau belum benar-benar research lah ya, Ya. melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Kemudian tadi Oh, yang kedua, isu pertanyaan kedua, Liga Indonesia yang oh, di sepak bola yang Piala akhirnya batal Presiden. karena nggak ada Ya, sponsorship. ya itu. Kalau mengenai sponsorship memang semua sponsor, seluruh sponsor yang dia cari dalam mensponsori suatu event itu adalah reach-nya, jangkauannya ya. Ya. Jadi kalau dia spend 1 juta rupiah, 1 juta rupiah ini akan bisa, produknya dia akan bisa dilihat berapa banyak orang.
semakin banyak orang yang bisa melihat, ya maka dia akan secara hitungan bisnisnya, wah ini event ini semakin worth it untuk disponsori. Apalagi sekarang bukan hanya awareness-nya aja, dari sponsor itu akan mengembalikan kepada dia berapa besar revenue. Itu lagi hitungannya udah sampai ke situ ya kan. Jadi saya spend 1 juta rupiah, bisa nggak gara-gara 1 juta rupiah ini saya mendapatkan 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah dampak dari sponsor 1 juta rupiah ini. Ada yang menghitungnya secara langsung gitu. Berapa nih kalau sponsor ini gitu ya. Kita bisa lihat 2002 apa World Cup 2002 kalau nggak salah ya. Ada salah satu brand yang mensponsori dengan uang yang besar karena pada waktu itu tayang di Asia di World Cup-nya di Asia, sehingga jam tayangnya siang. Peraturan pemerintah waktu itu tidak boleh ada iklan rokok kalau siang kan. Oh iya. Jadi yang masuk pada waktu itu adalah iklan non rokok, salah satu minuman energi. Nah yang saya tahu dampak daripada mensponsori itu, waduh, penjualan dia naiknya gila-gilaan besar. Ya, itu sponsor mau masuk seperti itu. Kalau kembali ke Piala Indonesia tadi, sponsor pasti dia menghitung, ya kan, berapa sih ini ditonton oleh masyarakat, ya, berapa besar reach-nya dia, seberapa jauh, ya. Kalau atau bisa juga dia kan menghitung, mereka kan sudah melakukan budgeting, Pak. Sponsorship itu kan sudah melakukan budgeting dari sebelum-sebelumnya. Misalnya misalnya Mandiri, Bank Mandiri BUMN atau produk FMCG gitu ya, Unilever atau Sayap Mas atau apa, dia tuh udah plotting dari sebelumnya event apa saja. Nah, ini juga bisa, harusnya event tersebut sudah dipropose dari jauh-jauh hari sebelumnya, ya kan, akan dilakukan pada bulan apa, berapa lama, itu sudah diajukan dari jauh-jauh sebelumnya. Nah, tentunya sponsor akan melihat tadi ya, kalau dia udah hitung, oke, dia udah tahu dari jauh sebelumnya, dia udah plotting, oke, ini nanti saya ada dana sekian untuk di Liga Indonesia, ada dana sekian di Piala Indonesia, ada seperti itu. Jadi kalau sampai event yang nggak ada, ya memang sangat disayangkan sekali. Bicara soal sponsorship ya Pak, kalau kita bicara soal sponsorship nih ya, kalau saya boleh usulkan nih ke pemerintah, gitu ya, usulkan tadi balik di usia dini pembinaan atau di cabang olahraga tertentu, ada event tertentu yang sudah mendapatkan sponsor, mungkin bisa diberikan sweetener, pemanis. Misalnya kalau suatu produk mendukung atau mensponsori amatir atau usia dini atau kelompok umur, ini kan pembinaan nih, ya. Maka mungkin diberikan uang sponsorship itu, yang disponsori itu bisa tax deductible misalnya, ya kan, ya, bisa di offset dengan pembayaran pajaknya dia, misalnya gitu. Misalnya perusahaan ini perusahaan besar sekali gitu ya, yang bayar pajak mungkin sampai puluhan miliar mungkin satu tahunnya, ya kan, miliaran, puluhan miliar gitu. Nah, kalau dia mensponsori misalnya ya pajaknya dia 10 miliar begitu dihitung. Tetapi dia mensponsori suatu event pembinaan sebesar 1 miliar. Nah, itu bisa gitu misalnya dideduct ke berapa yang harus dia bayar. Jadi 10 miliar dikurangi dengan sponsorship ke pembinaan 1 miliar, dia hanya bayar 9 miliar. Misalnya seperti itu. Di negara lain ada kayak gitu, Pak? Banyak. Negara lain banyak kayak gitu ya? Ya, jadi diperhitungkan ya? Diperhitungkan. Jadi diperhitungkan. Mudah-mudahan nih suara Bapak ini bisa didengar sama Sri Mulyani nih, Pak. Ya tentunya PR lagi pasti ke Kementerian Keuangan ini mesti ngawasinnya benar-benar nggak nih, ya kan? Jangan sampai ngakunya udah masuk. Itu mesti rubah regulasi lagi sama DPR juga itu. Iya betul. Ya. Tapi itu usulan yang mungkin perlu dipertimbangkan, karena dengan begitu ya itu kan kejuaraan kelompok umur itu ya, bikin event kayak gitu jadinya nggak maksimal, penyelenggaranya pun seadanya gitu, nggak dibuat yang benar-benar profesional, karena ya itu sponsornya nggak ada. Akhirnya seperti tadi, yang berkorban tuh sebetulnya hanya tanda kutip beberapa orang gila
olahraga tersebut aja gitu. Ya. Tapi PB Jarum dapat pengurangan pajak nggak nih Pak ya? Dia kan pembinaan. Nggak, kita nggak ada. Saya nggak tahu peraturannya. Kalau nggak salah kalau di CSR ada ya potongan pajak. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu. Saya harus dikonfirmasi. Seharusnya juga bagian dari CSR ya. Iya, dari perusahaannya. Tapi CSR tuh ada peraturan-peraturan yang cukup complicated kalau nggak salah. Karena itu CSR, jadi terus bukan sponsorship, sehingga nggak bisa terus melakukan promosi komersial atau promosi yang menggandengkan produk tersebut dengan event tersebut gitu. Iya. Kalau nggak salah ada peraturan itu ya. Jadi beda kalau CSR dengan sponsorship, itu beda gitu. Iya. Kalau pembinaan memang masih CSR masih mungkin lah. Masih mungkin sekali. Ya. Tapi kalau sponsorship kan beda. Iya. Tapi kalau tadi kan CSR kan, kalau CSR sponsornya nggak bisa dapat media value ya, atau media benefit yang sebesar sponsorship itu. Kalau setahu saya ya, peraturan seperti itu. Jadi CSR kalau dia udah kasih uang banyak, tapi kok dihitung-hitung ekspornya di media benefitnya sedikit gitu ya, dia akan mikir. Apalagi kalau dia juga nggak dapat sweetener yang lainnya, mungkin dia dapat potongan pajak tapi mungkin cuma berapa persen kali ya, sedikit dari itu ya, akhirnya sulit gitu ya mau minta. Iya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini didengar sama DPR sama Menteri Keuangan, jadi misalnya dibuat regulasi yang baik untuk memajukan ini, karena olahraga ini kan menggambarkan kemajuan bangsa. Kalau memang sih Presiden kita saat ini sangat memperhatikan kemajuan olahraga ini, karena makanya dia perintahkan Menteri olahraga ini betul-betul kerja keras ini untuk kemajuan olahraga. Dan setiap atlet yang mengangkat nama Indonesia, pasti dia juga ucapan selamat, dukung. Nah ini memang Presiden kita juga sangat memperhatikan atlet. Hanya memang ini perlu didukung oleh organisasi olahraga sendiri, yang induk organisasinya, sama swasta dan juga atletnya juga. Karena ini memang nggak bisa memajukan olahraga hanya dari atlet yang kita tuntut. Harus juga dari induk organisasinya, harus juga dari pemerintah, harus juga dari swasta untuk saling memperhatikan. Karena ini olahraga maju, pasti bangsa juga bisa dipersatukan. Dan ini betul-betul nama kita juga bisa bangga dengan Indonesia. Karena olahraga maju, nasionalisme kita juga akan bangkit, Pak. Pasti. Jadi kita bangga dengan Indonesianya. Ya, betul. Merah putihnya yang ada di dada kita gitu istilahnya lah. Nah ini kita bangga, makanya ini olahraga harus diperhatikan oleh semua pihak untuk kemajuan bersama, untuk kita meningkatkan nasionalisme kita. Dengan demikian maka orang Indonesia bangga sebagai Indonesia. Ya, betul sekali Pak. Jadi pemerintah melalui induk olahraga tersebut ya, itu sangat berperan penting sekali untuk memajukan olahraga. Nah, kalau induk olahraganya juga dikelola oleh para profesional yang benar-benar memiliki objektif dan bertujuan yang pure ya, yang murni untuk memajukan olahraga, tentunya olahraganya akan semakin lebih bagus. Tapi kalau induk olahraganya gontok-gontokan juga, ya, terus saya bukannya menuduh, tapi apalagi kalau sampai terdapat orang yang mempunyai kepentingan pribadi di dalam induk olahraga tersebut, ya kan, wah ya sulit, ya kan, jadinya hanya akan memperhatikan hal yang dia tuju aja gitu, tapi bukan untuk kebaikan olahraga tersebut. Gitu ya. Baik, jadi kita ini harus bangkitkan olahraga kita supaya nasionalisme kita juga bangkit. Ya. Kedua-duanya ini simultan. Jadi nasionalisme kita bangkit karena olahraga bangkit. Dan ini membuat kita jadi bangga.
sebagai orang Indonesia yang Ya. hidup di Indonesia. Betul, Ya. betul. Terima kasih Pak Aldo untuk berbaginya, karena dari sini kita dapat insight bagaimana olahraga ini harus maju bersama, karena kita sebagai umat yang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan dan kita hidup dalam Tuhan, kita juga harus bisa memajukan bangsa kita dengan memajukan olahraga yang ada ini. Ya. Ya, Walaupun betul, kita Pak. bukan atlet, Pak, nih kita berdua bukan atlet. Pemerhati aja kita, Pak. kita atlet pada waktu nontonnya aja sambil makan, gitu, kita nonton. Semangat ya, kita dukung Semangat. Indonesia tuh, kita semangat ya. Ya, terima kasih Pak Aldo untuk sharingnya, dan Terima kasih, Pak. ini sangat memberkati, dan kita mau terus mendukung para atlet-atlet dan olahraga Indonesia ini untuk bisa maju. Ya. Yes. Setelah inilah sharing bersama-sama pembahasan tentang Indonesia bangkit, olahraga nasional pun juga harus bangkit. Karena itu membangkitkan nasionalisme kita sebagai orang Indonesia yang hidup dalam, kalau Indonesia maju, pasti olahraga kita juga maju. Ya. Dan inilah sharing kita bersama-sama tentang olahraga bersama dengan Pak Aldo Menayang. Ya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.